Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Nadia Rizkina dengan NIM 111 38 2328 155 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Angkatan 2023. Nah, kali ini Nadia akan ngebahas topik terkait kepemimpinan Ahmad Sujudi dan analisis kebijakan peningkatan mutu serta akses pelayanan kesehatan dasar di Indonesia. Kesehatan adalah hak dasar setiap manusia, sebuah hak yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk dijaga, dirawat, dan dikembangkan. Dalam perjalanan panjang sistem kesehatan di Indonesia, ada sosok pemimpin yang meninggalkan jejak kuat dalam upaya memperbaiki mutu dan pemerataan layanan kesehatan dasar. Ia adalah Dr. Ahmad Sujudi, Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 1999 hingga 2004. Seorang dokter sekaligus pemimpin yang membangun fondasi penting bagi arah kebijakan kesehatan nasional. Pada masa itu, Indonesia baru saja melewati masa reformasi. Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam pembangunan kembali sistem pelayanan publik termasuk kesehatan. Kesenjangan fasilitas antara wilayah kota dan desa sangat tinggi. Banyak masyarakat di daerah terpencil yang kesulitan dalam mengakses layanan medis, sementara tenaga kesehatan terkonsentrasi di perkotaan. Dalam situasi penuh ketidakpastian ini, Dr. Ahmad Sujudi hadir membawa semangat perubahan. Ia memandang bahwa pelayanan kesehatan adalah dasar kunci utama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepemimpinan Dr. Sujudi mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan transformasional sebagaimana dijelaskan oleh Bas Daregio. Ia tidak hanya memimpin secara administratif, tetapi juga menginspirasi dan memperdayakan. Dengan visi yang jelas dan komunikasi yang hangat, ia mendorong tenaga medis di seluruh Indonesia untuk berinovasi, melayani dengan empati, dan bekerja melampaui batas formal jabatan. Kepemimpinannya juga menumbuhkan semangat bahwa setiap tenaga kesehatan memiliki peran strategis dalam memperjuangkan hak masyarakat untuk hidup sehat. Selaras dengan teori learning organization yang dikembangkan oleh Pedersen, Dr. Sujudi menanamkan budaya belajar di lingkungan Kementerian Kesehatan. Ia menjadikan sistem kesehatan sebagai organisasi pembelajar yang selalu beradaptasi dengan perubahan zaman. Baginya, kebijakan tidak boleh berhenti di atas kertas, tapi harus terus dievaluasi dan dikembangkan melalui pengalaman nyata di lapangan. Ia mengembangkan berbagai pelatihan bagi tenaga kesehatan, mendorong riset kebijakan kesehatan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan pendidikan, lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Semua dilakukan dengan tujuan agar sistem kesehatan Indonesia tidak hanya reaktif terhadap masalah, tetapi juga proaktif dalam menciptakan solusi. Kebijakan yang dirancang Dr. Ahmad Sujudi juga sejalan dengan model problem solving cycle dan dari Dunn yang menekankan kepentingnya proses sistematis dalam analisis kebijakan publik. Beliau memulai dengan mengidentifikasi permasalahan mendasar, yaitu rendahnya mutu pelayanan dasar dan ketimpangan akses kesehatan antar wilayah. Setelah itu, ia merancang strategi bagaimana sih caranya melakukan penguatan puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat, disertai upaya pemerataan tenaga kesehatan di seluruh daerah. Melalui pendekatan desentralisasi, pemerintah daerah diberi kewenangan lebih besar dalam mengatur sistem kesehatannya, namun tetap berpedoman pada standar nasional. Hasilnya, sistem pelayanan dasar menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan lebih dekat dengan masyarakat. Warisan kepemimpinan Dr. Sujudi terlihat nyata hingga kini. Konsep puskesmas sebagai pusat pelayanan primer masih menjadi tulang punggung sistem universal health coverage di Indonesia. Pendekatannya yang kolaboratif dan berbasis bukti terus menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan kesehatan modern. Bahkan dalam konteks transformasi sistem kesehatan saat ini, nilai-nilai kepemimpinannya seperti integritas, empati, dan semangat melayani tetap menjadi teladan bagi para pemimpin muda di sektor republik. Lebih dari sekedar pejabat negara, Dr. Ahmad Sujudi adalah seorang pemimpin dengan hati yang sangat baik. Ia meyakini bahwa kesehatan bukan hanya tentang obat, fasilitas, atau program, tetapi tentang keadilan, kemanusiaan, dan berpihakan kepada yang lemah.
Melalui kepemimpinannya, ia membuktikan bahwa birokrasi bisa menjadi alat perubahan, bukan penghambatan bagi kemajuan. Ia mengajarkan bahwa pemimpin sejati tidak sekadar pemerintah, tetapi mendengarkan, membimbing, dan memberi contoh yang baik. Kepemimpinan Dr. Ahmad Sujudi menjadi refleksi penting bagi generasi penerus di tengah tantangan global seperti pandemi, perubahan iklim, dan ketimpangan sosial, serta nilai-nilai kepemimpinan humanis yang beliau wariskan tetap relevan hingga kini. Beliau menunjukkan bahwa untuk membangun sistem kesehatan yang kuat diperlukan sinergi antar visi strategis dan hati nurani sosial. Bahwa kebijakan yang baik lahir dari pemahaman mendalam terhadap manusia dan kebutuhan masyarakatnya. Akhirnya, kisah Dr. Ahmad Sujudi mengingatkan kita bahwa pelayanan kesehatan dasar bukan hanya program pemerintah, melainkan untuk bentuk nyata dari cita-cita kemerdekaan, yaitu berupa melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia. Kepemimpinannya mengajarkan bahwa setiap kebijakan yang dibuat dengan keikhlasan dan pengetahuan akan meninggalkan dampak yang abadi bagi kesejahteraan rakyat. Dr. Ahmad Sujudi adalah sosok pemimpin yang membuktikan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari niat kecil yang melayani. Dari visi yang tajam, dari keberanian yang berbenah, dan dari keyakinan bahwa kesehatan adalah milik semua orang.